Apa kabar kawan? Long time no see. Kemana aja lu atau you mati? Senang rasanya bertemu kembali. Bermusim-musim yang berganti, namun dirimu selalu ku nanti. Senang rasanya bertemu kembali. Ingatkah waktu bersama tertawa? Ingatkah waktu bersama terluka? Ingatkah waktu bersama bahagia? Oh ya, ya 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 ya. Jabat tanganku, jabat salam tanganku. Mari bersama-sama kita rayakan. Oh ya 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 ya. Jabat tanganku, jabat salam tanganku. Mari bersama-sama kita bersulang. Oh ya 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 ya. Apa kabar kawan? Long time no see. Kemana aja lu atau you mati? Senang rasanya bertemu kembali. Ingatkah waktu bersama tertawa? Ingatkah waktu bersama terluka? Ingatkah waktu bersama berbagi bahagia? Oh ya, ya 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 ya. Jabat tanganku, jabat salam tanganku. Mari bersama-sama kita rayakan. Oh ya 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 ya. Jabat tanganku, jabat salam tanganku. Mari bersama-sama kita bersulang. Oh ya 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 ya. Long time no see. Oh yo yo yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila, setelah 1 minggu jauh dekat hilang ya, akhirnya kembali lagi. Dan kali ini ada yang cantik. Loh kok ada yang cantik sih? Kan ada gua loh. Iya, iya. Kenapa lu ngomongnya yang cantik lo? Ada gua loh. Gua lebih ngebayangin tunangan lo daripada lo. Ada gua loh. Mau yang ganteng. Lebih banyak yang nanyain Lina daripada nanyain lo. Enggak, itu sebenarnya karena ya. Tuh, woi Lina mana Lina tuh kan? Buat kamu yang bilang bojomu semangatku bangsat, aku golek angel-angel kayak semangatmu, cok. Bangsat ya. Alhamdulillah ya, akhirnya balik lagi jauh dekat. Sebelumnya buat Faruk turut berduka cita atas kehilangan ibunya. Ya, gue sampai waktu itu WhatsApp gue tahu lagi berduka, gue nggak berani telepon. Karena bener-bener gue nggak pegang HP, gue puasa, gue bener-bener kayak ya gue WhatsApp Lina akhirnya. Ya, ada sesuatu yang
Yang meskipun gue di Jakarta, mak gue di Surabaya, tapi kayak tiba-tiba hilang gitu. Itu ada kayak kosong, udah gue nggak mau ngapa-ngapain dulu tuh. Ya gue terutama untuk buat orang-orang yang kehilangan ibunya ya. Tahu persis gue karena gue udah mengalaminya kan di 12 tahun yang lalu ya. 13 tahun yang lalu gitu. Fightingnya mempertahankan beliau apalagi kalau boleh dibilang itulah yang akhirnya bikin gue semangat di vape. Kenapa? Nyokap gue itu lung cancer. Dan satu-satunya perokok di rumah itu gue, Ruk. Oh, jadi lu ngerasa kayaknya gue yang salah nih. Iya gitu. Kayaknya gue yang salah. Kemudian akhirnya jadinya keinginan gue untuk fight di vape. Iya. Wah, karena gue punya cerita itu gue pengen banyak keluarga yang happy. Bener. Bisa sama ayahnya jauh lebih lama. Bisa sama ibunya jauh lebih lama. Bisa ngebangun sebuah keluarga yang jauh lebih sehat. Iya. Ya, itu yang mendasari gue. Makanya kemarin begitu gue dapat kabar tiba-tiba mendadak gak jadi kita bareng gitu kan ya. Ya gue cuma bisa ngetik. Gue ngerti tahu ya turut berduka, gue gak berani nelpon. Gue bahkan ngomong gak berani nelpon, gue ngomong kali ini. Karena itu udah blank tuh biasanya tuh. Iya udah blank, udah gak tahu apa-apa gue. Gue aja di pesawat tuh kayak. Beneran gak sih gue pagi-pagi dapet telepon begini nih gitu. Lo lagi tidur? Gue tidur. Sama ya? Sama. Gue lagi tidur. Karena lagi gantian gue sama bokap gue. Jadi bokap gue pas lagi di rumah sakit, kan gantian. Jadi ketika kita bawa, terus gue jagain sampai jam 4 pagi, kalau gak salah jam 3 gitu. Terus gue gantian pulang, bokap gue yang jaga gitu ya. Jam 8 pagi gue dibangunin sama adek gue. Gue itu punya kebiasaan, jadi kalau meskipun gue jauh, tapi kalau nyokap sakit gue pasti pulang gitu ya. Nah waktu malam itu adik gue udah panik. Gue yang cariin ambulan sampai gue posisi di Jakarta ya. Dapat nih akhirnya gue terima kasih banget buat teman-teman komunitas PVJT, teman-teman di Jawa Timur luar biasa ngebantu banget. Akhirnya gue dapet ambulan. Sampai jam 4 jam setengah 5 adik gue bilang kondisi mama udah stabil. Nah di situ gue akhirnya bisa tenang. Kok sama nih? Sama ya? Gue bilang kondisi mama udah stabil. Gue langsung tenang, gue agak tenang, gue tidur. Jam 7 udah gitu. Iya sama, gue juga dapat kabar kenapa gue pulang karena udah bisa nafas. Terus udah teratur gitu. Ya. Sehingga waktu itu gue mau pulang juga, gue bilang sekarang waktu jam 7 dikabarin, gue jam 8 langsung on the way ke bandara. Oke. Dan ya karena rapid test dan segala macam gue baru bisa terbang jam 3. Jam 3. Gue lihat kayaknya sinyal gue centang ke Lina tuh jam 2 jam 3-an. Ya. Dan di situ gue bener-bener penyesalan gue adalah gue nggak bisa nemenin men gitu. Nah itu dia. Nyokap gue nggak bisa di saat terakhir waktu beliau dikafarin pun karena pesawat delay rapid test dan segala macam gue nggak bisa nemenin. Ya, gue cuman bisa video call sama adik gue. Itu bener-bener gue makin terpukul makin gue, waduh gue nggak ngerti gue. Ini kacau banget gitu ya kayaknya. Ini sederhaka itukah gue gitu. Gue sampai nulis sederhaka itukah gue gitu. Sampai gue akhirnya harus ngomong kayak gue nggak. Wah, orang mesti tahu kalau gue sederhaka itu. Makanya gue upload Instagram itu bukan apa ya. Karena gue ngerasa bahwa orang harus tahu bahwa lu nggak boleh sederhaka ini. Gitu. Makanya gue terus gue ini anak gagal gitu. Gue bahkan nggak ada di saat terakhir ini itu gue udah hal yang ada sesuatu hal yang lo anggap gue kayaknya nyari duit berhasil tapi akhirnya ada hal-hal yang nggak bisa dibeli. Yaitu waktu, momen yang sebenarnya seharusnya lo ada di sana. Bener. Ya. Itu. Jadi apapun yang lo miliki tetap gak bisa mengulang itu semua. Iya. Ya kan? Ya tapi itu adalah kisah yang mudah-mudahan ini sebenarnya hampir sama persis sih. Gue juga hampir sama ketika kemudian akhirnya kami menemui profesor dokter paru-paru yang benar-benar sangat terkenal di Rumah Sakit Persahabatan gitu ya. Sampai akhirnya kemudian dapat semua formulanya. Ketika ditaruh di rumah sakit terus pulang udah dapat hasil. Udah ini udah bisa ditinggal. Yang penting ini obatnya udah bisa kok. Itu.
udah tenang gitu kan ya. Kayaknya memang memilih untuk menenangkan yang hidup dulu supaya beliau bisa tenang. Mungkin kayaknya begitu ya. Ya mungkin. Tapi ya apapun yang terjadi ya emang ya takdir berbicara berbeda. Ada hal-hal yang emang udah apapun yang kita miliki emang takdir berbicara berbeda. Dan berikutnya yang lebih ini lagi, Farouk kehilangan akun Instagram. Oh, bentar dulu ya. Karena kita startingnya tadi agak melo. Oh sedap. Ya. Tadi itu Farouk, kalau sekarang Fernando. Oke, Nadine. Oke, ya gimana? Gimana bro? Gimana? Gue mesti ngebangun mood. Ini yang gue lakuin setiap mau bikin video. Gue mesti ngebangun mood supaya orang yang lihat gue tetap seperti itu. Sampai gue paling benci untuk Anda ya. Gue lupa nama Anda. Anda komen di YouTube gue. Itu video, gue ada bikin video. Gue bikin sebelum nyokap gak ada. Terus di uploadnya adalah sehari setelah nyokap gak ada. Dia komen, wih Bang Farouk keren ya. Nyokapnya gak ada bisa tetap bagus depan kamera. Atau jangan-jangan tidak sedih. Anjing lu bangsat. Anjing lu. Gue gak bikin video lama ya. Itu karena telat upload. Ya. Emang ada fase-fase. Nah ini justru gue sebenarnya tadi pengen ngetes emang. Kalau misalnya kita bridging dari situ kemudian dibangkitin. Karena dia ngerasa dia punya dua karakter katanya. Iya. Ya sesuatu yang memang gue pengen tampilin sampai sesuatu yang memang the real me gitu. Cuman percaya apa enggak. Ketika itu dibangkitkan lagi gitu ya, gue butuh waktu untuk kembali ke situ. Membangkitkan yang mana nih? Esensi gue sebagai humanis gitu. Oke. Kesedihan gue itu butuh waktu untuk senengnya lagi gitu. Itu biasanya butuh waktu. Makanya video gue sebenarnya yang tayang di YouTube 12 menit, gue bikinnya bisa 30 menit. Oh ya? Awalnya doang tuh nge-moodnya itu. Bangun moodnya doang. Bangun moodnya doang. Karena rasa kehilangan itu? Iya. Jadi gue kayak... Sementara Fernando Jose Hula-Hula lo bikin kan sebenarnya Ya itu kan gue bikin tuh untuk ngebalik kata-kata mas-mas biasa sebenarnya. Iya. Waktu akun gue hilang, nah ini gue ceritain dulu nih. Itu akun gue hilang bener-bener gue nggak tahu kenapa. Jadi ceritanya gue lagi sama Lina, lagi upload terakhir. Uploadan apa yang abis itu hilang juga kayaknya ya uploadannya. Tiba-tiba 30 menit kemudian lock out. Serius, di 3 handphone, lock out semua. Kayak di hack kesannya? Lebih bukan di hack karena begitu gua login lagi, ya kesannya mungkin orang yang nggak tahu di hack ya. Tapi begitu gua login lagi, your account has temporarily disabled because of violating our term and condition. Oke. Nah, gitu. Buat yang nggak ngerti artinya apa yang diomongin Farouk, handphone kalian pinter silahkan Google aja. Bisa. Iya kan, lo bener dong karena ya kan? Handphone kalian tuh lebih pinter. Daripada gue sibuk ngejelasin artinya apa, handphone kalian lebih pinter, silahkan kalian googling. Gak apa-apa, live sebentar gak apa-apa kalau untuk pengen tahu artinya. terus. Ya udah, terus seketika itu gue bener-bener ngerasa kayak kelar. Satu kata, kelar. Maksudnya adalah kelar bukan secara materi dan penghasilan ya. Gue sama sekali gak khawatir tentang itu. Yang gue khawatirkan adalah kelar itu sesuatu yang gue build gitu. Jembatannya ada di situ. Tapi si bangsatnya Haris, nah ini 2 menit setelah gue bilang kelar dan gue sedih, gue cuma bisa pegang HP gini diem aja. Si Haris storyin gue. Ya jadi mas-mas biasa. Gue yang tadinya sedih, digituin gue langsung ngerasa, anjing gue sehina itu apa? Kehilangan akun itu terus gue sehina itu apa jadi mas-mas biasa gitu. Di situ. Akhirnya gue kepikiran. Tapi keren loh. Lo justru ya orang yang sanggup bangkit dari cercaan dan hinaan orang. Ya. Haris, coba lo besok jadi tamu gue, hina gue habis-habisan ya. Gue mungkin gak akan sekuat Farouk karena mungkin lo akan gue gampar. Tapi enggak, tapi coba kamera ke gue dulu coba. Coba. Tapi gini gue, semua itu gak bisa terjadi begitu aja kok. Gak bisa gitu. Oke udah ya kita tutup deh. Sosokan pengen nunjukin otot. Coba. Nih ya, di sini nih Haris nih ya gitu ya. Jadi kan apa ya kok ya gitu loh. Ini. Oke ini obrolannya nanti kita sambung lagi ya. Lo pasti kalian semua
kalau misalnya kisah sebelum yang dibangun oleh Farouk atau si Fernando Jose Hula Hula di awal sebagai pedagang handphone, BlackBerry masalahnya. BlackBerry. Ya, dulu ada satu kisah yang sebenarnya belum pernah dikupas di perjalanan Farouk sebagai seorang vapers. Ya. Dan ini gue rasa sangat penting. Ini lagu buat Lina aja lah ya. Buat kalian. Buat Lina aja. Enggak, ini enggak gini. Gue ngeliat kayaknya nonton apa ya? Lebih banyak tertarik sama Lina daripada sama. Gue mulai bete karena setiap gue bikin video tanpa Lina selalu pada nanya Lina. Gue mulai bete. Iya. Gue bikin video sama Lina pada nanya Haris. Okay. Itu gue mulai kayaknya nggak ada yang nanya gue gitu. Gue malah bete nih. Oke. Untuk menutupi kebetean lo, ini adalah lagu buat Lina ya. Gue aja yang bilang dari Smell Band. Ku rasakan tatapan rembulan, kau dewiku, bintang kejorahan, tiada lagi cahayaku damba mengusik kalbu dalam pesona. Seindah panorama bak lembayung senja, kala hati dimabuk cinta, ku dibuat asmara dahana bagai legenda. Ramadan cinta, engkau juwita bagai bunga mahligai rama-rama, pelita hati penyuluh hidupku, kehangatan menyatu, tiada kata semanis merdu, kan hasrat menuju cita bahagia. Seindah panorama bak lembayung senja, kala hati dimabuk cinta, ku dibuai asmara dahana bagai legenda. Ramadan cinta, engkau juwita bagai bunga mahligai rama-rama, pelita hati penyuluh hidupku, kehangatan menyatu, tiada kata semanis madu, kan hasrat menuju cita bahagia. Engkau juwita bagai bunga mahligai rama,
ramah. Pelita hati penyuluh hidupku, kehangatan menyatu, tiada kata semanis madu, kan hasrat menuju cita bahagia. Balik lagi jauh dekat bersama Farouk Hula Hula. Ya, dua kepribadian kan. Dua kepribadian. Oh ya, kebetulan malam ini kita disponsori oleh sebuah roti yang enak sekali ini, Beautiful Korean garlic itu nama kerennya, nama Korean mahal. garlic, tapi ini ada cheese cream, cream cheese. Oh iya, ini berarti Korean cheese. Ya, iya, Korean bread. Ini kan ada get, cream cheese-nya. Ya, cheese Korean garlic cracks. Kenapa ya gue bahasa Inggris tuh gak pernah bener ya? Googling aja gak apa-apa, handphone-nya pinter, mahal lagi. Tapi kan... Malu kok, malu lu Pak Eko. Ya, Pak Eko. Ya dan ada kopi, Kang Kopi Keliling nih. Kang Kopi Keliling, ini gue suka yang es kopi gula aren, gak tau kenapa. Mungkin karena gue pecinta gula aren ya, jadi kalau milih gue selalu yang gula aren kalau kopi keliling ini nih. Dua ini, yang ini lebih enak dari yang dikasih sama Mike. Waktu Mike Five House kasih kopi ke gue, sama ini enakan ini. Gitu banget. Anjing, iklannya gitu banget. Loh, kan jujur. Benar. Jujur. Sama yang punya Mike Five House, sama kopi keliling. Untuk yang es kopi gula aren, enakan yang ini daripada yang punya si Mike Five House itu. Beneran, gak bohong gue. Gue cuma menyampaikan kebenaran. Orang kan taunya DMK itu banyak yang jujur gitu. Oh iya. Liquidnya sih enak-enak emang. Kalau dalam hal itu jujur. Yang lain gue gak tahu. Kalau soal rasa iya jujur. Nah, oke. Ini ada satu lagi satu hal sejarah tentang Farouk Hula Hula. Sebelum dia menjelma menjadi seorang vapor staff dan sebelum kemudian bertransformasi menjadi Fernando Jose Hula Hula, ada seorang Farouk sebenarnya. Ya. Ada seorang Farouk yang dulunya itu adalah mungkin nggak ada yang tahu ya, dia dulu tuh vaporista sebenarnya. Bahkan lo ada karirnya di situ. Ada. Gue dari vaporista sampai jadi manajer toko. Oh ya? Iya. Tidak tahun berapa sih? Tahun gua waktu itu dan karena vaporista maka ada vapor staff. Jadi ini benar-benar korelasinya benar itu. Oke. Kalau gua nggak jadi vaporista mungkin nggak ada vapor staff. Oke. Jadi waktu gua di warung itu akhirnya ada dari komunitas Surabaya Vapers Community itu. Ada si Cewit itu kan. Ada seseorang namanya Steven. Ya. Dia punya toko, tokonya namanya Revolt di TEC. Betul. Itu kemudian ngomong ke gua. Daripada lu di sini di jalan misal, barang lu juga akhirnya kan terbatas. Gimana kalau lu datang ke toko gua, kita sharing profit, gua yang masukin barang apa semua segala macam. Lu ini hidup gua itu hoki. Ada orang goblok mana ya yang nawarin gua saham kosong. Oh, jadi Om Steven itu goblok. Enggak dong. Enggak. Kalau Steven goblok. Enggak. Narasinya kenapa lu ke situ? Enggak lo, Pen maksud gua kebanyakan orang kan pinter. Kenapa lu akhirnya ngasih saham kosong ke anak jalanan kayak gua yang nggak jelas rumahnya di mana? Iya, berarti kan kalau Steven goblok, gitu maksud lo? Enggak. Kenapa gitu ya tadi bahasanya? Iya, lo yang lempar.
Gue cuma... Iya, enggak. Stephen pinter. Orang pinter dari mana sih? Iya, Yang tiba-tiba ngasih gua tempat gitu. Akhirnya di situ gua, dia nggak nyuruh gua Faporista, sama sekali nggak. Oke. Dia cuman ngomong, lu di sini aja. Gua tahu lu kayaknya udah punya masa, tapi barang lu terbatas. Lu jual wire juga cuman wire ukuran 26 gitu. Iya. Gua bisa explore diri lu lebih gitu. Sehingga gue di sana. Berarti Stephen adalah orang yang pertama kali percaya bahwa lo punya potensi. Bener, Stephen. Orang goblok itu ternyata ya. Enggak. Orangnya masih suka nonton, masih suka chat lo. Lu jangan. Tadi kan lu ngasih. Kalau gue upload apa nggak bener, dia sering komen lo di WhatsApp. Lu jangan. Secara title berarti lo akan menganggap Stephen itu apa? Kalau bukan orang goblok. An angel waktu itu mungkin ya. Waktu itu. Sekarang orang goblok. Kenapa ya gue narasinya kesana mulu ya? Anjir. Enggak, Angel udah gak ada. Ya, gue ralat kata-kata gue goblok, gue ralat. Maksudnya kenapa dia bisa menawarkan itu? Dan akhirnya begitu gue di situ dia sama sekali gak menawarkan Faporista deh. Enggak, dia nawarin ini toko-toko lu anggap aja. Nah di situ gue akhirnya belajar bahwa bukan kesalahan. Ini serang lagi gue. Lu maksud lu toko yang lain salah gitu kan? Lu mau gitu kan? Yang gue pelajari. Ini bangsat. Lu tuh udah sama. Fatrio setiap di situ juga takut tuh. Iya, lu kata-kata lu ngeri banget lu anjir. Gua waktu di warung Jos Gandos, waktu di jalan, gua banyak menerima orang yang dari store. Oke, yang kecewa berarti. Bukan kecewa, lebih ke gua kayaknya diporotin gitu. Sama store. Oke. Karena ketika mereka, ya udah lu beli ini aja, barang gua begini, lu beli supaya aja. Yang penting barang keluar. Benar. Sementara yang gua tawarkan di jalanan, di warung. Itu di Surabaya tuh. Di Surabaya. Di toko-toko Surabaya berarti waktu itu pokoknya. Tuh kan, anjing kan. Enggak. Waktu itu yang buka pertama, kok Andi favorit, lu jangan. Ih parah banget lu. Kok Andi Febos, Remon, ya Sepurani. Enggak yang giring opini deh, cuk bangsat anjir. Ya Surabaya aku tetap follow yo. Iki anjir gak teli keko yo. Enggak, kok Andi sama gue deket banget. Iya. Ya, Soto Capardi kok Andi. Ingat ya, kita pernah makan bareng. Lu jangan giring opini. Ya. Enggak, terusin dulu. Ya udah, akhirnya yang gue alami adalah, ternyata mereka tidak menemukan seseorang yang berada on kalau side mereka itu his apa her side? Ya dua-duanya lah. Their side lah. Oh ya. Mereka gak menemukan orang yang on their side gitu. Ya, pengguna Vapers waktu itu. Mereka cuma menemukan sisi toko penjual. Iya. Seller side gitu ya. Nah akhirnya gue ngerasa, harusnya kita bikin begini toko kita Pen. Kita orang datang konsultasi dulu. Bukan kita sodorin dulu. Nah. Itu. Akhirnya sejak ada gua di TEC menjadi tempat untuk konsul dulu. Bahkan gua bilang. Gara-gara lo tuh TEC lame. Gue gak pernah bilang gitu. Karena Steven masukin barangnya banyak. Oh iya. Oke. Lu jangan bolak-balikin lu. Gue belum ada statement gue ngomong itu. Gue kesel banget gue. Ini nama gue di Surabaya baik loh. Gak. Ini kan gue cuman berusaha. Jangan dirangkumin, ini perjalanan. Jangan disimpulin dulu loh. Ya astagfirullahaladzim. Oke, gue gak akan ngomong dulu. Silakan. Okay. Nah dari situ gue sama Steven akhirnya sepakat. Iya ya kayaknya orang-orang begini. Yang gue pelajari di jalan gini. Nah Steven ngomong, oke, kalau secara store begini. Akhirnya kita kolaborasi untuk, cara kita akhirnya begini di TEC. Di situ gue akhirnya memutuskan untuk jadi front depannya dia. Gue sendiri ya, bukan gue disuruh. Front depannya dia. Iya. Artinya, jadi udah beda, udah berapa itu ya, front depannya dia tuh, nih front, ini kan Steven nih front, depannya dia. Iya maksudnya kalau toko, kalau Steven yang jaga, orang pasti ngiranya, ini koh nih pasti mau ngejual doang gitu. Karena muka gua Jawa lebih. Lo frontlinernya lah. Oh iya, keren tuh bahasanya ya, frontliner ya. Ya kan kelihatan emang pinteran gue daripada lo emang. Gue mau pamer badan gedean dia, gue udah pakai baju ketat-ketat banget padahal. Oke lanjut. Terus? Nah di situ akhirnya gue sendiri memutuskan untuk menjadi, waktu itu belum ada nama Vaporista. Gue memutuskan untuk gue yang handle customer. Di Surabaya kali belum ada istilah Vaporista, di Jakarta udah. Iya. 2015 sudah ada istilah Vaporista. Kampung ya berarti. Belum ada nama Vaporista dulu. Ada.
ya udah di zaman gua di Surabaya di toko sekecil itu. Enggak, di toko itu. Lu jangan mau mancing-mancing lu bilang tokonya kecil lu. Bangsat. Nah di situ akhirnya gue memutuskan tuh gue jadi di depan. Kadang-kadang tuh dia sendiri sebenarnya. Enggak lu. Gue udah ngerti banget, gue ngopi dulu dah. Oke. Akhirnya gue memutuskan. Nah di situ gue dapat experience yang lebih. Karena waktu gue di warung yang artinya orang dari high end itu kan paling cuman cewit gitu ya. Terus ada David Cipas itu kan kayaknya muka-muka orang berduit lah ya. Orang berduit ya dan beberapa yang lain sedikit sekali. Tapi begitu gue ada di mall di TEC gue ngerasa oh iya banyak ya orang-orang berduit yang sebenarnya mereka datang gak enak ganti yang mana gitu. Oke. Tapi begitu ada gue menjadi, yang mana kok? Coba lihat. Oh ini sebenarnya bisa begini kok. Salah settingan nih. Salah settingan. Okay. Atau Koko misalnya nggak puas, nggak perlu ganti semua, nggak perlu ganti alat. Misal Koko terus bawanya dia mechanical mode ya. Kemudian nggak enak, udahlah kayaknya mesti overburn terus. Apa gue pakai yang itu aja yang ada watt-wattnya gitu. Enggak gitu? Kok, nggak mesti gitu kok. Kadang kita mesti ngerti build-nya kok. Baterai ini 4,2 volt. Di situ gue mulai ngoceh. 4,2 volt. Nah, sehari, 2 hari, lama-lama kalau sebulan capek lu ngoceh. Setiap orang datang, enggak, maksudnya kurang ngerti. Lu enggak bilang ini ya, lu jangan mancing. Kurang ngerti. Nah, akhirnya si Stephen, kenapa lu kayaknya kurang efisien gitu. Kenapa lu enggak bikin sesuatu yang orang bisa lihat gitu. Oh jadi justru karena idenya Stephen yang tadi si goblok itu terus kemudian lu nggak goblok. Gara-gara Stephen yang kemudian percaya justru Stephen ini benar-benar orang yang sangat percaya bahwa lo bisa ya berarti. Iya, dia sangat percaya dan sangat mensupport. Sampai Stephen itu sebenarnya nggak pernah ada cara ngelilit-ngelilit atau wire gratis. Tapi gue yang bilang udah gue mau wire ini gue mau explore, dia gratisin. Gitu. Sehingga akhirnya dia, kenapa lu gak bikin videonya gitu. Sehingga orang bisa lihat tanpa lu jelasin terus. Jangan masuk dulu ke wilayah YouTube nih. Kita jangan masuk dulu. Itu jauh dari YouTube. Iya. Itu justru gue bikin videonya dalam bentuk beberapa detik gitu. Terus pasangnya di mana? Instagram. Instagram gue jalan setahun. Iya sebelum ada YouTube, maksudnya sebelum lo membuat akunnya YouTube-nya. Bener, misal nih datang RDA pentil. Apa sih namanya RDA pentil tuh? Apa sih? Ya, nggak bentuknya kayak pentil. Nipple RDA. Nggak namanya emang nipple. Iya emang. Nipple RDA. Nah itu gue bikinin di Instagram sehingga ketika ada lagi orang nanya, ini ngebelinya gimana? Set gitu. Mau nggak mau dia follow. Set. Cuman yang paling penting maksud gue gini. Yang paling penting sebenarnya adalah kita datang sebagai solusi dulu. Lo menangkap masalahnya dulu. Bener, karena vape ini kan solusi nih. Jangan lo menangkap sebagai vape ini peluang duitnya gitu. Stop. Semangat bahwa vape adalah solusi ini yang sebenarnya emang pengen gue korek banget. Karena dari seorang vaporista itu juga emang harus punya sebenarnya di sisi itu. Karena vaporista adalah frontliner yang kemudian akan berhubungan langsung sama vapers. Nah sebelum nyampe ke sana nih ya. Gue bener-bener pengen tahu apa aja sih yang pernah dikerjain sama Farouk sebagai vaporista selain bikin konten. Bahkan gue pengen tahu nih, dia masih inget gak pertanyaan tersulit yang akhirnya dia gak bisa jawab dan terpaksa harus ngulik-ngulik dulu. Kalau misalnya ada, ini nanti akan masuk di segmen berikutnya. Tapi ini ada lagu buat Lina lagi. Gue follower gue lebih banyak lu dari Lina. Ya berarti kan dia butuh follower dong, makanya gue kasih lagu buat dia. Logika berpikir lu kenapa gitu mulu sih giliran sama gua? Gak ada benernya bro. Nah musik ini dipersembahkan oleh Cyber Band. Engkau memang cantik seperti bidadari. Engkau memang manis seperti seorang peri.
Tak pernah terbayang bila kau jadi pacarku. Pastilah diriku lelaki paling beruntung. Bidadari manisku, kapan kau bertemu lagi? Aku sangat menunggumu, karena aku sangat rindu. Bidadari manisku, tunjukkanlah kepadaku bagaimanakah caranya diriku tuh bisa mencintaimu. Basahi bibirmu dengan segelas minuman yang ku kirim untukmu agar aku mengenalmu. Modusnya aku belum terbayang dan mengenalmu. Oh my God, bahagianya diriku saat ini. Bidadari manisku, kapan kau bertemu lagi? Aku sangat menunggumu, karena aku sangat rindu. Bidadari manisku, tunjukkanlah kepadaku bagaimanakah caranya diriku untuk bisa mencintaimu. Bertemu nanti, kan ku katakan, aku ingin mencuri hatimu, baby. Bidadari manisku, tunjukkanlah kepadaku bagaimanakah caranya diriku mencintaimu. Bidadari manisku, kapan kau bertemu lagi? Aku sangat menunggumu, karena aku sangat rindu. Bidadari manisku, kapan kau bertemu lagi? Aku sangat menunggumu, karena aku sangat rindu. Bidadari manisku, tunjukkanlah kepadaku bagaimanakah caranya diriku untuk bisa mencintaimu. Ini gila, ini ternyata emang bahasan yang sangat wajib untuk ditonton karena menurut gue
banyak nilai-nilai dari industri vape ini yang akhirnya hilang. Justru ketika lo tadi benar-benar melontarkan bahwa vape ini adalah solusi. Ya. Jadi ini ingat ya, harus di garis bawah, di bold, terus miringin, merah, tanda seru. Benar. Ya, vape ini adalah solusi. Jadi nggak boleh nyusahin sebenarnya. Nggak boleh nyusahin dan nggak boleh menjadi, oke, ladang boleh. Ya. Cuman tidak menjadi acuan bukan ladang. value utamanya. Bukan value utamanya, ladang dulu terus enggak dong. Solusi dulu maka menjadi lahan gitu. Ya. Gitu. Kebesaran, gue inget banget kebesaran hati seorang Steven yang waktu itu notabene sebagai seorang pedagang. Dia akhirnya mau mengikuti untuk, oh ya berarti yang kita masukin yang masyarakat butuhin. Oke. Jadi dia ada kuartal di mana minggu kedua dan keempat itu kita masukin barang dari Cina. Steven lebih tepatnya. Nah di situ kita evaluasi. Hasil 2 minggu ini kita evaluasi. Oh kayaknya orang lagi butuh yang barang kayak begini gitu. Oke. Steven ngotot, ini cuannya gede. Gue inget banget waktu itu muncul pertama Nautilus men. Oke, ya. Barang tersimpel setelah RDE rame. Yaitu Nautilus. Nah Steven bilang, kalau kita mau mainin Nautilus, artinya ngasih kesimpulan, orang akan balik ke effort. Beli lagi. Nautilus itu sebenarnya kan bukannya udah ada dari 2014 akhir. Cuman waktu itu belum rame. Oke. Gitu. Ramenya waktu itu gue inget Nemesis. Karena itu device gue pertama gue. Oh gitu. Device pertama gue kan effort. Ya mungkin karena telat ya. Surabaya. Oh Surabaya. Agak dikit ya. Agak delay dikit. Nah sehingga waktu itu iya ya. Kalau barengan kok itu barengan. Iya waktu itu kalau kita masukin Nautilus rame-ramean menggeser orang, akhirnya ketika itu orang akan balik lagi ke EVOD sebagai konsumtif terus. Ya. Coil, nah gua yang notabene di jalan itu malah memberikan edukasi, lu gak usah beli coil EVOD lu rusak, lu bawa ke gua, kita nge-build bareng EVOD lu gitu. Nah akhirnya ya udah kita pending tuh Nautilus. Kita tetap memberikan edukasi. Nah di situ gua merasa bahwa oh gue sejalan nih, bener-bener yang kita lakuin adalah apa yang dibutuhin. Yang kita masukin bahkan apa yang kita butuhin. Sehingga kita tidak masukin hal-hal yang bypass shortcut apalah itu gitu loh. Itu yang gue ngerasa kayak sekarang itu pasar tidak menilai kebutuhan vapers. Tidak. Menjejali vapers dengan kebutuhan-kebutuhan. Itu poinnya. Enggak, menjejali vapers bukan dengan kebutuhan. Menjejali vapers dengan hasrat hawa nafsu aja. Bener. Karena gue ngerasa gini. Lu lihat RDA. Setelah RDA lu mainan pot. Ya kan sama aja lu mainan EVOD gitu. Oke, gue akhirnya menerima ya paling gak lama. Karena ada sahabat gue yang udah kayak saudara banget. Namanya Niki, dia produsen kapas. Terus dia, gue anjlok nih gimana. Gue bilang, tenang. Itu kan balik ke EVOD. Gak bakal lama. Bentar lagi. Nah ternyata kenyataannya lama bro. Artinya apa? Berarti pasar ini tidak meminterkan orang gitu. Ketika eksistensi sebuah pot A terus ternyata oke, 2 bulan pertama cartridge gampang. Begitu gak ada, beli pot B. Akhirnya orang dipaksa untuk lebih konsumtif. Tidak menjadi solusi lagi dong. Iya, karena sustainability-nya jadi rendah ya. Jadi rendah banget gitu. Iya. Untuk dia makanya gue gak mau jualan device, maunya jualan liquid aja karena itu makanya Vapor Stuff dan Elf itu tidak bikin yang namanya salt nick. Oke. Karena idealis gua bahwa ya kita di sini aja mainnya gitu. Maksudnya kita yang dibutuhkan pasar, yang dibutuhkan oleh vapers bukan pasar, vapers. Iya. Tapi yang menarik adalah justru sebenarnya ketika seorang Faruk ya, bukan seorang Vapor Stuff dan bukan seorang Fernando Jose Hula Hula. Pertanyaan macam apa yang menurut lo paling menantang? Justru sampai lo harus ngulik bahwa ini gue harus tahu jawabannya nih. Waktu itu rame-ramenya cloud chasing. Oke. Rame-ramenya cloud chasing dan rame-ramenya orang kayak latihan mesti liquid pakai apa gitu ya. Nah di situ gue gini, ada beberapa pencetus ngomong cloud itu tidak pernah berjalan bebarengan dengan flavor. Kalau lu mau jadi settingan ngebul, flavornya pasti agak kurang bro. Ya. Di situ gua ngulik banget di situ. Di situ bener-bener. Karena lo nganggap itu challenge atau barrier yang menurut lo bisa lo tembus gitu. Bener gitu. Apalagi waktu itu wire kita terbatas.
24 paling besar. Bukan, paling besar tuh maksudnya diameternya paling besar ya. Kenapa lo mesti begini adegannya? Enggak yang ini. Kenapa mesti begini adegannya? Oke, gua ralat pertemuan kita yang terlalu. Gua ralat bahwa mesum ternyata bukan yang gua bikin tapi emang beneran gua mesum. Gitu. Jadi 24. Paling rendah waktu itu 28. Di kalangan vapers ya, bukan di kalangan coil builder. Kalau coil builder mah beda ya. Beda. Di kalangan vapers itu 24, 26, 28. Kalau mau ngebul banget 24 waktu itu flavor nggak keluar bisa, susah. Akhirnya di situ gua ngulik. Ngulik ini ngulik itu. Akhirnya gua temuin bahwa sebenarnya coil apa ya dulu namanya? Gua sama Cewit, nguliknya sama Cewit ya. Bahwa itu enak dan ngebul. Jadi gua 26 gua lilit apa sih istilahnya itu dibarengin sama 26 sama 28. Paralel. Ya paralel tapi selisih Tuh gitu. Kan ini katanya ngaku Vaporista yang bener. Iya, paralel dulu. aja gak tahu. Dulu kan istilahnya gak paralel. Oh iya. Aku iki wong kampung, toko warung, toko dalan kan gak ngerti paralel loh. Iya. Pokoknya kita paralel tapi yang berbeda sehingga lu dapat dari 26 ini dapat ngejros, dari 28-nya lu dapat flavor gitu. Oke. Sehingga waktu itu gue inget banget akhirnya beberapa teman-teman SVC terus beberapa orang yang akhirnya cari itu lu mau ngebul tapi flavor dapat, gue kurang lebih hampir seminggu lah baru nemuin. 26 gue ulik segini, gue gedein diameter, gue tambahin lilitan, gak dapet kaki. Bahkan nih ya coil nih, orang kan gak seberapa berhitung kan kalau orang sekarang kaki coil panjangnya mesti berapa gitu. Gak mikirin kalau sekarang. Gue inget banget, gue beberapa kali ke beberapa vape store yang gue iseng-iseng juga atau gue emang beneran lagi gak bawa toolkit minta gantiin. Mereka gak pernah ngitung itu. Sehingga gue, panjangnya segini, air hole segini gue mesti, segini kurang. Air hole tuh gue hitung banget. Akhirnya solusinya adalah waktu itu kurang lebih hampir seminggu gue baru nemuin. Itu gue kulik banget. Sehingga begitu itu dapat, itu merupakan kepuasan sendiri. Yang bisa lo sampein ke orang. Bener, ketika orang datang lagi, bro gue pengennya ngebul tapi flavorful. Gue ada solusi nih bro. Gitu. Itu dia. Gitu, dan itu solusi menjadi, kayak sekarang, itu solusi itu menjadi sebuah, komoditi. Solusi itu cuma dulu dapat di gua bro. Nah itu yang hilang tuh. Kalau gua dulu, orang di depan gua, solusinya adalah begini. Lu lihat gua, lu mau belajar nih wire-nya nih. Ayo kita bikin bareng. Gue gak mau ungkit-ungkit, tapi contoh paling gampang nih. Lu tau debol kan? Iya. Lu boleh tanya debol nih. Debol dulu ngelilit pertama itu di mana? Di TEC itu. Debol datang dengan sok-sokan kecentilannya cewek gitu ya. Koh, Steven pertama. Koh, lilitin dong koh. Gue lihat nih. Ini pernah nongol di SVC nih. Lu kalau ngaku anak komunitas vapor, nih wire nih ini, ikutin gue. Gue ajarin sebagai seorang cewek yang punya kuku berwarna gitu. Gue inget banget bangset. Si Debol tuh. Akhirnya Debol mau ngelakuin itu karena di depannya orangnya ngajak gitu. Bukan sekedar bro lilitin terus diambil dililitin. Enggak, tapi kita ajak. Ajak. Gitu. Ajak, that's the point bro. Karena waktu itu belum ada tuh namanya coil tip. Oh iya. Tidak ada. Jadi istilahnya lo melakukannya dengan rela hati dong. Dengan rela hati kita lakuin dan tujuannya adalah lu bisa sendiri. Iya. Terus sambil gue kadang-kadang ngomong tuh. Ini kalau lu naikin dikit nih air hole-nya nih yang keluar begini nih. Oh ya? Kalau lu turunin yang keluar gini nih. Coba deh lu ulik sendiri. Nih gue settingin aja. Lu modal obeng ntar sampai rumah. Begitu kapasnya kebakar. Lu pas ngelepas coba lu mainin naik turun. Itu pasti rasanya beda. Lu cobain deh. Artinya ada keasikan gitu. Iya. Lu ngebangun intimasi sekaligus merangsang dia untuk kemudian untuk cari tahu. Bener. Dan akhirnya mereka akan datang lagi ke tempat gue untuk ngobrol lagi bersama teman-temannya. Di situ value bisnisnya gue dapet. Dia ajak temennya ke toko gue. Artinya dapat experience. Artinya solusi dulu, ini ajakan dulu baru ngomongin cuan nih gitu. Nah sekarang dibalik. Dibalik. Coba dibaliknya gimana sekarang? Kalau sekarang kayaknya mereka datang, mereka nge-branding store-nya gede-gedean dulu bahwa lu cuma dapat experience begini di sini. Tapi begitu datang ya udah, lu diperlakukan sebagai customer. Lu naro, lu di-built-in, lu mau ngomong gak enak, lu udah bayar. Karena ada temen gue gitu, bro, ada bukan temen sih, beberapa kali lah followers gue. Aku disettingin di vape store ini nih, gue mau komplain gak enak. Sebenarnya ini settingannya gimana sih gitu. Bertanya begitu ke aku. Kan artinya
orang nggak puas tapi mau komplain karena tidak terlalu dekat gitu antara Vaporista dan merekanya sehingga mereka nggak berani juga gitu nggak. Berarti sebenarnya skill Vaporista bukan cuma sekedar coiling atau tahu tentang coiling tapi communication skill. Communication skill dan dalam menyampaikan ilmu itu mesti jelas. Oke, tahan. Ya, oke. Ya, tahan. Okay. Ingat ya, bahwa sebenarnya Vaporista sebagai frontliner punya communication skill itu juga penting. Itu skill yang sebenarnya tidak dimiliki oleh banyak orang bahkan gitu ya. Lo mungkin termasuk yang gifted gitu diberikan. Sayangnya kita harus putus dulu tapi nanti kita balik lagi di 1 jam ke depan di sesi kedua ya. Ini sebelnya Instagram gini nih. Iya, sejam putus sejam putus gitu kan ya, putus nyambung. Iya. Udah kayak di tempat pijet sejam setengah udah bye-bye. Ada ya kan rata-rata gitu kecuali lu agak kayaan dikit extend ya kan nambah 250 2 jam setengah udah. Satu voucher berapa Vansam? Oke ya, itu adalah perjalanan Farouk dari Vaporista sampai ke akhirnya Mijit. Enggak. Ya meskipun pernah nggak usah disebut loh. Oke ya, kita akan balik di segmen berikutnya 1 jam terakhir. Ini ada satu lagu dari ini bagus banget lagunya buat Lina. Ben. Summer day has come and gone away in Paris and Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone, but I wanna go home. I miss you, you know. I have been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine and baby, how are you? I will send them, but I know that it's just not enough. My words are cold and flat. You deserve more than that. Another sunny day, another airplane. I'm lucky, I know I wanna go home. I've got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna go home. I've been living like I'm living someone else's life. It's like I just step outside when everything is going right. And I know that's why you could not come along with me, 'cause this was not your dream, but you always believe in me. Another winter day has come and gone away, in even Paris and Rome, but I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people, I still feel alone, and let me go home.
me go home. Let me go home. I've had my run, baby, I'm done. Let me go home. Let me go home. It'll be alright tonight. I'm a coming back home.